2. Penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan per 21 April 2026 kita laksanakan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi. Tempat petani mencari maju. Kami ucapkan selamat datang. Semoga hadirin sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Penuvial yang diselesaikan oleh Pak Gubernur, mudah-mudahan yang harapkan bersama-sama pendapatan kita bisa. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan DPRD Provinsi Riau, saudara sekretaris KPU Mbak Rudinal, yang kami hormati saudara-saudara, kami hormati para asisten, staf ahli, para pejabat tinggi pertama, organisasi perangkat daerah, OPD, pemerintah Provinsi Riau. Kemudian para asisten, staf ahli, kepala biro, kepala dinas, kepala badan se-lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, fungsi tuan-tuan dan puan-puan yang bahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan serta institusi yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan isi laporan ini, laporannya sangat banyak. Hampir kalau kemarin LKPD 400, kami hampir 1000 halaman. Jadi kami singkat, mungkin hari ini kami akan membacakan poin-poinnya saja, sekitar 10 masuk. Sebelum menyampaikan isi laporan ini, perkenalkan kami memaparkan sistematis atau laporan hasil kerja pansus yang terdiri dari pendahuluan dasar hukum, mekanisme, hasil pembahasan, kesimpulan, penutup, dan lampiran. Pendahuluan, Provinsi Riau memiliki posisi strategis dalam konteks geografis dan ekonomis nasional. Terletak di jalur vital ekonomi antara Selat Melaka dan kawasan Sumatera bagian tengah. Riau menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan, industri, dan mobilitas penduduk. Kondisi ini menjadikan sektor perhubungan dan transportasi sebagai salah satu urat nadi pembangunan daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memulihkan aktivitas ekonomi sosial pemerintahan secara primer. Namun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri serta perluasan wilayah perkotaan di Provinsi Riau, muncul berbagai tantangan dan permasalahan dalam sistem perhubungan daerah. Permasalahan tersebut meliputi ketimpangan pembangunan infrastruktur transportasi yang berwilayah, ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas, keterbatasan moda transportasi umum serta yang terintegrasi, serta lemahnya koordinasi antara penyelenggara transportasi darat, laut, udara, dan sungai, serta banyaknya jalan rusak akibat pengoperasian motor secara tidak bertanggung jawab. Kondisi inilah yang mendorong DPRD Provinsi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan sebagai bentuk pembaharuan regulasi daerah di bidang transportasi. Selain itu, penyelenggaraan perhubungan yang harus modern, mempertimbangkan aspek teknologi, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, inovasi penerapan transportasi yang cerdas atau intelligent transportasi system, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, serta digitalisasi layanan transportasi publik perlu menjadi bagian dari kebijakan daerah. Dari sisi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan juga memiliki dimensi penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance. Melalui pengaturan yang jelas dalam bahan perda, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota
serta sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang penyusunan perda penyelenggaraan hubungan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem transportasi pertama, yaitu terpadu dan efisien sebagai tulang punggung mobilitas ekonomi daerah. Kedua, aman, nyaman, dan berkeadilan sebagai bentuk pelayanan publik dasar bagi seluruh warga. Ketiga, ramah lingkungan dan kelanjutan. Keempat, terbuka dan partisipatif. Kelima, berbasis tata kelola yang baik dengan koordinasi lintas sektor dan transportasi pembiayaan. Dasar hukum tidak kami bacakan. Kemudian mekanisme pembahasan pansus berdasarkan ketentuan DPRD Provinsi Riau telah membentuk panitia khusus pada tanggal 16 Januari 2025. Berarti sudah panitia hampir 1 tahun 4 bulan. Adapun anggota pansus pertama Manahara Nabi Dukung SAMH Ketua Pansus. 2. Bapak Adam Safad MH Wakil Ketua Pansus. 3. Bapak Mahmud Soikin MH Anggota Pansus. 4. Dodi Nafeldi Anggota. 5. Sofian SPD MSI Anggota. 6. John Ade Nobendra Anggota. 7. Hajah Evi Wiara SEDN Anggota. 8. Samsuri Garis STMD Anggota. 9. Haji Zuherwi SMK MSI Anggota. 10. Haji Edi Basri SH MSI Anggota. 11. Dodi Satoka SH Anggota. 12. Muntaron SAG Anggota. 13. Muhammad Satoka SH Anggota. 10. Dodi Irawan SKI Anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia khusus melaksanakan beberapa agenda. Kalau kami hitung ada hampir 12 rapat yang sudah dilaksanakan Pak Gubernur. Kemudian hasil pembahasan dalam rangka pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang penyelenggaraan perhubungan, Pansus DPRD Riau telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan bersama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta menerima masukan dari akademisi, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pansus menyimpulkan sejumlah hal yang penting yang menjadi dasar penyempurnaan substansi perda sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Pertama, Pansus memandang bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan hubungan di Provinsi Riau adalah belum terintegrasinya sistem transportasi antar wilayah dan antar moda. Kemudian yang kedua, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota masih sering tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian ketiga, keselamatan transportasi menjadi perhatian utama dalam pembahasan Pansus. Kemudian keempat, Pansus menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur hubungan antar wilayah. Kelima, Provinsi Riau memiliki wilayah perairan dan betul yang luas sehingga transportasi sungai dan laut memiliki peran yang vital. Keenam, sejalan dengan arah pembangunan Riau hijau, Pansus menyetujui pengaturan dalam perda yang mengarah pada penerapan transportasi ramah lingkungan atau green transportation. Kemudian ketujuh, fenomena meningkatnya transportasi berbasis aplikasi atau online seperti ojek, daring, dan logistik digital menjadi isu penting dalam pembahasan Pansus. 8. Pansus berpandangan bahwa penyelenggaraan perhubungan yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha. 9. Dan perda ini memberikan dasar bagi pengelolaan bagian sektor perhubungan yang lebih berencana dan efisien. 10. Pansus menilai bahwa kelembagaan di bidang perhubungan perlu diperkuat baik dari segi kapasitas SDM maupun sistem pengawasan. Sampai ke jangan kalau
Selama pembahasan dan penyempurnaan penyelenggaraan perhubungan, Pansus secara IUP telah mengkaji mekanisme dan membahas seluruh aspek perda. Kemudian Pansus telah menyempurnakan materi muatan perda dengan melakukan penambahan, perubahan, maupun penyesuaian beberapa. Adapun beberapa poin pertama, kedua, dan ketiga mungkin tidak saya bacakan. Terakhir, kesimpulan. Pertama, terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan dari hasil pembahasan Pansus telah merekomendasikan perubahan sistematika dan perda dan materi muatannya dalam beberapa bab, pasal, ayat sebagaimana telah di dalam aplikasi. Kedua, tindak rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan sebagaimana terlampir. Tiga, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan telah mengakomodasi usulan, masukan, dan pendapat dari panitia khusus pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Provinsi Riau, instansi pemerintah lainnya, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku sehingga memenuhi syarat untuk disahkan peraturan daerah Provinsi Riau. Penutup. Demikianlah hasil kerja panitia khusus rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang penyelenggaraan perhubungan ini kami sampaikan. Saya mengatakan maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Sebagai kata akhir, kami atas nama anggota yang bergabung dalam panitia khusus mengucapkan terima kasih pada pimpinan, sidang, dan para hadirin sekalian. Sekarang pembahasan. Untuk itu, mari kita senantiasa memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemaslahatan dan kelanjutan. Pagi hari mengerti Selasi, petang singkat, mereka lebih dapat mengambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekda Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Belit Beliau yang telah menyampaikan pada akhirku dalam rapat paripurna ini. Saudara Belit Beliau itu kehormati para anggota dewan dan terhormat, janji tuan-tuan dan penuh dan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya pada akhir gubernur, maka bagi itulah rapat paripurna pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup dan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih pada Saudara Belit Beliau serta jajaran dan juga rekan-rekan Forum Demokrasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah hadir dalam di jalan rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas pimpinan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat paripurna Provinsi Riau pada hari ini pada pukul 12:09 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup dengan resmi. Membeli madu di Pangkalan Provinsi hendak dibawa ke Jember ini. Berakhir sudah rapat paripurna hari ini. Dari waktu kita kembali. Maka saya sudah mengertikan mengambil segala kekurangan untuk wafat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh Satu, persetujuan rekomendasi Dewan atas penyampaian laporan hasil kerja panitia Pansus terhadap laporan Siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan sekaligus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kopinda Provinsi Riau
hadir juga bersama kita Bapak Kapolda yang mewakili Pak Pangdam. Kemudian selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan produk hukum yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Provinsi Riau depannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Indonesia Asus dan jangan lupa tentang penyelenggaraan dengan Kepala Dewan penyelenggaraan perhubungan. Kepala Dewan yang terhormat, Bapak Zul Henry yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Asus. Prinsip perempuan dan perempuan di tuntutan majelis yang kami berikan. Setelah kita ikuti dan simak bersama penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus, selanjutnya berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau pada pasal 11 ayat 2 huruf D poin 2 yang membunyi permintaan persetujuan dari anggota dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Sejalan dengan hal tersebut, kami akan menanyakan kepada seluruh pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD yang terhormat. Apakah saudara-saudari dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perhubungan sebagaimana yang telah disampaikan oleh bicara tadi sehingga dapat menjadi peraturan daerah Provinsi Riau? Apakah kata setuju? Terima kasih. Bapak Gandeng Nuryo menghormati anggota dewan yang terhormat, jensi tuan-tuan dan tuan-tuan anggota majelis yang kami muliakan. Sehubungan telah disetujui dan rancangan perda tingkat penyelenggaraan perhubungan, maka dilanjutkan dengan menetapkan penyampaian pendapat akhir beliau. Untuk itu kami minta kesediaan Pak Gubernur untuk berkenan menyampaikan pendapat akhir Gubernur di hadapan para paripurna ini. Kepada PLT Gubernur, waktu dan tempat bagi silakan. Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan kemarin budaya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan sistem perhubungan yang aman, tertib, dan terintegrasi di Provinsi. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia khusus DPRD Riau atas kerja keras dan ikhlas mereka tentang penyelenggaraan perhubungan hingga mencapai persetujuan bersama. Ini adalah wujud sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang kami muliakan. Provinsi Riau dengan posisi geografis yang strategis membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan baik pada sektor lalu lintas dan jalan, pelayaran maupun keretapian. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, pemerintah Provinsi Riau memiliki kewenangan pada urusan tersebut yang dalam pelaksanaannya harus berhubungan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria umum yang sama guna memastikan keterpaduan
sistem transportasi nasional. Oleh karena itu, kehadiran peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan ini menjadi sangat penting sebagai landasan dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman dan tertib dan terpadu, mengumpulkan budaya kesehatan dalam berlalu lintas, serta memberikan kepastian bagi masyarakat. Lebih dari itu, reklamasi diharapkan mampu menjadi instrumen di bidang transportasi, sehingga manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat beliau. Dengan istimewa perda ini, kita berharap penyelenggaraan perhubungan Indonesia Riau ke depan semakin terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai penutup, izinkan kami berdiri dengan satu ayat pantun. Jembatan dibangun menghubungkan desa. Jalan dibentak niat berulang. Dengan birokrasi yang Allah kita kesepakati bersama menjadi tiap untuk mencari yang lebih cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.